Salam satu track 93 sempurna. Oke, selamat sore di podcast Satu Track. Masih bersama Mark Ben dan Bang Ajo. Ya, Dan produser kita produser turun gunung lagi, Bang Lugas, karena Bang Salis saat ini sedang meliput penutupan jalur Gumitir ya. Ya, Mas betul. Lagi Salis lagi pindah kakak. Iya. Oh Pindah iya. kakak di Gumitir gitu. Iya. Oke. Buat informasi aja, jalur Gumitir mau ditutup besok sampai 2 bulan ke depan ya, Bang. Mulai nanti malam jam Mulai nanti 12. malam. Tapi kondisi gimana Bang Ajo selama ekspedisi tadi pagi, Bang? Rame lancar. lancar. Iya. Rame lancar. Ya. Cuman Ketapang aja ini masih macet. Macet ya. Macet. Berarti harus muter kamu ke Banyuwangi ke Bondowoso. Ada jalan yang ini dari Jember itu tapi hanya untuk sepeda motor. Bisa dan Pak, lewat pagi. Licin. Lewat Iya, Ijen. Bondowoso. Ijen, Sama iya, aja, Ijen ya. Bondowoso, Ijen. Gitu. Nggak, kalau jalan sepeda motoran tidak direkomkan yang tembusan yang dari Jember itu. Oh, iya. lewat lewat perkebunan itu. perkebunan. Iya. Misalnya ada jalan yang mau belok kanan, ternyata di jurang, ini beloknya ke kanan. Iya, iya. Ada rambu itu. Makanya disarankan hanya siang saja. Iya. Jadi bisa sekaligus berhati-hati kepada masyarakat yang mau ke Banyuwangi ya, maksudnya. Oke. Jadi Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, saran dari petugas, semoga Betul. lancar sampai tujuan gitu ya Mas Betul, ya. iya. Oke. siap. Oke, lanjut sebelum podcast karena ini mendekati ada yang ulang tahun kayaknya. Siapa yang ulang tahun ya? Ulang tahun. Ya, Oh, Radar Banyuwangi. Radar Banyuwangi. Siapa ulang Radar tahun. Banyuwangi? Tanggal 26 Juli besok yang ke-26. 6. 26. Oke. Oke, kita ucapin bareng Mas Ben ya selamat ulang tahun Iya. untuk Radar Banyuwangi. Selamat. Kalau Mas Ben mungkin apa harapannya buat Radar Banyuwangi di usianya ke-26 tahun Mas Ben? Yang jelas radar tetap eksistensinya Oke. tetap ada di Banyuwangi. Oke. Salah satu media cetak yang bisa memberikan kontribusi penting, yang memberikan informasi aktual dan pastinya dipercaya masyarakat Banyuwangi dan Amin. Situbondo. Amin. Oke. Gitu. Ya, Makin Pak. jaya ya. Oke, Bang Ajo mungkin. Ya, harapannya buat seperti apa? Radar Banyuwangi di tengah gempuran media-media lainnya kan tetap semangat, tetap inovasinya tetap berlanjut terus dan tidak kalah lah dengan media-media luar yang ada saat ini. Jadi kita tetap eksis. Oke. Oke? Ya. Siap. Selamat hari ulang tahun Radar Banyuwangi yang ke-26. Ya. Oke, dari kita tim podcast Satu Track. Ya. Ya. Oke. Langsung aja kita ke MotoGP. Ya. Apa yang mau kita bahas? Mark Ben, ada apa bahan untuk sore ini? Yang jelas di balapan secara umum ya antara sprint sama race-nya ini kembali lagi seorang Marquez itu menunjukkan eksistensinya yang bisa dikatakan dominasinya ini tidak terkalahkan. Meskipun ada kendala di kualifikasi, sempat motornya bermasalah, katanya itu elektroniknya untuk saluran bahan bakar katanya bermasalah, dan di kualifikasi sempat jatuh gara-gara melihat Zarco jatuh. Jadi sekilas itu kaget ya, namanya refleks ya. Itu kalau balapan dia fokusnya ternyata lihat ke Zarco, katanya Mark itu gitu ngomongnya. Kena jejak Iya, bannya. karena ada asap gitu. Iya. Kaget dia, akhirnya dia secara refleks dia ngerem, akhirnya dia jatuh. Ya, tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa dan bisa melanjutkan balapan. Sprintnya juga sempat tanda kutip ngeprank lagi, tapi bukan ngeprank karena memang ada masalah, dan di race-nya kembali lagi sempurna, tidak terkejar. Oke. Intinya gitu. Iya. Oke, nah ini kita lihat wajahnya Bang Ajo cerah. Ya, double podium. Karena Iya. Ajo kemarin double podium. Double podium. Iya. Iya. Double Kalau podium Bang di Ajo- sprint sama race. Kalau Bang Ajo lihat gimana performa Ajo kemarin? Apa Oh iya, rahasianya jadi kok bisa double podium? sebelum ngebahas Aco itu memang kemarin tuh jalannya balapan sprint dan main race ya. Sebelumnya kan hari Jumat sampai hari Jumat. Kalau jam itu sudah hujan lah ya. Iya, sempat hujan bekas kan. hujan. Jumat Sabtu itu hujan, Pak. Pas masuk kualifikasi sudah kering. Mulai mengering. Sudah mulai mengering. Nah, makanya data yang di hari Jumat itu kayaknya nggak kepake di sprint dan main race. Ya. Makanya dari situ juga, karena memang juga Brne kan aspalnya baru ya, Ya. baru di aspal ulang. Jadi semua data-data yang mungkin yang 5 tahun kemarin juga
di mix sama data yang hari Jumat itu akhirnya enggak mungkin masih nggak tepat lah bahasanya kita itu apa ya nggak cocok nggak nggak cocok nggak pas karena memang nggak semua data yang dipakai pada waktu latihan sampai pre-practice sampai pre-practice 1 sampai kualifikasi. Jadi makanya untuk kemarin sih nggak hanya ACO aja ya, semua KTM hampir semua KTM Di race 10 besar. Ya. Apalagi aku nggak bisa bayangkan kalau ada finalis Pak. Karena finalis juga bagus. Masuk kan Pol Espargaro sebagai pengganti. Ya, Pol Espargaro aja yang sebagai wildcard aja dia sudah masuk 10 besar. Apalagi ada finalis kan lebih bagus lagi kan, lebih baik lagi. Makanya untuk si Aco ini juga kayaknya lagi power of the kepepet juga kayaknya. Dalam artian bukan dia ditendang, maksudnya dia ada penegasan dari KTM sendiri mungkin ini loh semuanya sudah diserahkan ke apa maumu kan gitu ya. Iya. Makanya juga memang si Aco ini memang belakangan ini rada bukan fokus ya, maksudnya memang sudah dapat setelannya lah, tapi memang belum kompetitif aja Pak. Semua pabrikan tuh hampir kurang kompetitif, bukan yang nggak kencang ya, karena kan motor yang ada di MotoGP itu kencang Pak. Cuman bedanya yang mana yang kompetitif sama yang enggak aja kan gitu. Jadi si Acosta sendiri memang kemarin itu dia berusaha sekali sebaik mungkin bisa menyelesaikan putaran demi putaran sampai selesai balapan. Makanya poin double podium mulai dari sprint di 3 dan di main race-nya dapat di sprintnya dapat 2, di main race-nya dapat 3. Jadi ya cukup bagus lah. Ya. Untuk KTM khususnya. Semua pembalap yang ada di KTM khususnya bagus itu. Oke, lanjut. Mungkin saya mau menambahkan KTM sebenarnya memang bagus juga di saat aspal itu baru. Iya, makanya tadi pengaspalan baru ulang kan. Meskipun dengan adanya hujan, karet yang di lintasan kan sudah habis, tapi sama seperti kejadiannya yang di Mandalika. Mandalika kan aspalnya baru dia, hujan, tapi ternyata Yamaha begitu bagus ya waktu itu. Jadi ini memang keunggulan KTM ini sebenarnya dari segi cengkramannya di aspal ini luar biasa untuk adaptasi dalam artinya saat aspal ini baru. Jadi ibaratnya meskipun tidak terlalu banyak karet di lintasan, KTM ini menggigit bagus, kayaknya match gitu loh, seperti itu. Sama juga layout burnonya paling juga ya, karena ada naik turun ya. Jelas pasti satu kemenangan sih. Keuntungan bukan kemenangan, keuntungan gitu. Oke, habis bahas Aco kita bahas kemarin BCG ya yang juga podium. Marvin yang dilihat apa dari sosok BCG kemarin? Sama seperti yang kita sampaikan di podcast bahwanya BCG itu Mr. Comeback ya. Tapi dengan adanya BCG yang bisa kita lihat konstan ya, bisa lebih konsisten sekarang ya. Konsisten Mas ya. Ini sekali lagi pengembangan kemarin Aprilia kan akhirnya diarahkan kepada BCG. Ternyata ini berjalan sukses. Dan Aprilia juga mengakui bahwasanya fokusnya saat ini memang adalah gimana cara men setup motor BCG ini sebagus-bagusnya agar bisa dipakai oleh seorang John Martin. Kebetulan Martin yang bisa balapan juga akhirnya di comeback kemarin. Comebacknya bagus tuh. Di comeback pertamanya sih memang alhamdulillah bagus sekali. Bagus. Dia yang penting saya lihat kemarin juga nggak terlalu mongso. Karena kalau terlalu mongso khawatirnya dia bisa jadi blunder. Bisa menyelesaikan balapan itu sudah alhamdulillah. Betul, iya. Kemarin Martin dia bisa ada di posisi 11 untuk di sprintnya. Tapi kalau di race-nya dia di posisi 7. Ini sampai dia di paddock waktu race itu senang sekali. Dan Massimo Rivola itu waktu di pit wall-nya itu ngasih tepuk tangan. Dan ini sebagai bagus lah untuk MotoGP next-nya. Apalagi nanti ini masih libur 3 minggu ya setelah ini. Jadi ditunggu apa yang bisa dilakukan seorang Martin di sisa paruh musim ini. Meskipun nilainya bisa dikatakan sudah tidak. Yang penting dia harus menunjukkan bahwasanya saya ini benar-benar seorang juara dunia yang berlabel nomor 1. Gitu. Oke guys, itu tadi tentang Aco dan BCG ya. Selanjutnya kita geser ke Marquez bersaudara dulu. Sebelum kita bahas abangnya, kita bahas adiknya dulu. Marvin, ini kemarin Alex ini untuk balap-balapan sebelumnya kan kalau kita lihat performanya cukup
bagus ya, Ya. karena bisa menyusul kakaknya terus di setiap balapan. Mepet. Mepet lah istilahnya. Tapi di balapan kemarin akhirnya terjatuh. Apa yang terjadi dengan Alexas? Oke, gini. Yang pertama jelas cedera tangan kirinya itu Ya. secara tidak langsung meskipun karena kemarin habis balapan dari apa namanya kemarin sebelumnya itu Kemarin tuh bisa sering Sering, ya. Jerman. Terus kemudian lanjut ke Brno 1 minggu. Bener itu ada istirahat, tapi menurutku tidak istirahat. Jadi satu itu. Yang kedua memang ada masalah sih sebenarnya. Kalau dari informasi yang kita dapat dari ini bahwasanya Alex itu mengalami masalah dengan ini apa namanya koplingnya gitu. Terus kemudian Alex ini juga menabrak nyenggol teman satu tim sendiri Firman Aldeguer. Iya. Jadi di tikungan satu itu, jadi ini kayaknya gimana ya? Satu dia mungkin masih merasakan kurang nyaman setelah kopling bermasalah. Jelas Iya. pastinya dia nggak nyaman, Iya. nggak perform maksimal kan? Apalagi jaraknya seminggu, Pak. Iya. Terus balapannya juga banyak Dekat, sekali iya. dekat. Dan itu kemudian akhirnya dia ya mau nggak mau mungkin merasakan efek dari permasalahan di kuplingnya tadi itu menjadi mengurangi performnya dia. Iya. Padahal ini ya kita harapkan Alex ini bisa selalu menguntit Iya. kakaknya karena tahu sendiri di klasemen poinnya sekarang sudah jauh. Iya, Ya, jauh. ini 120 kalau nggak salah. Iya. Iya, 120. Gapnya, selisihnya. Alex itu 261, Marquez-nya 381. Jadi ini 120 bisa dikatakan Marquez nggak usah balapan 4 kali merem gitu aja masih mimpin dia seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan karena apa? Karena memang masalah teknis itu dan cedera itu masih jelas berpengaruh. Karena balapan MotoGP ini membutuhkan stamina yang luar biasa sampai angkat beban gimana dan sebagainya. Itu memang benar dibutuhkan. Itu maksud guys. Oke. Lanjut ke abangnya. Kalau abangnya sebenarnya nggak usah terlalu dibahas ya, karena pasti nomor 1. Tapi gimana Mas Ben melihat kemarin Marquez? Karena di beberapa media yang saya baca juga, ini meskipun Marquez posisinya 1 terus, itu ada yang mengatakan kalau ya Ducati sudah tidak, sebetulnya powernya sudah tidak sekuat waktu awal musim gitu. Oke. Gimana menurut pandangan Mas Ben? Oke, yang pertama yang jelas Marquez kemarin di sprint itu kemenangan ke-11 dari 12 seri. Jadi bisa dikatakan sampai kemarin di part frame itu tangannya Marquez gini akhirnya Riga nambahin 1. Gitu. Dan ini mematahkan rekornya Pecco juga. Tahun kemarin bukan tahun kemarin ya, pernah menang 11 kali sprint, cuman masih mau ngejar rekornya Martin yang 13 kali. Dan dengan sisa musim yang masih 11 ya. 10 sorry. Ini kayaknya rekor itu bisa terpecahkan. Kemudian Marquez sendiri ya tahu sendiri ya di sprint itu sempat ada masalah. Begitu juga dengan Pecco. Apa masalahnya? Tekanan ban. Nah, ternyata muncul pemberitaan itu di dashboard, akhirnya yang muncul itu Pecco dulu, kemudian Marquez. Akhirnya Pecco mundur, kemudian Marquez juga mundur, di belakangnya Acosta. Tapi karena ini balapannya cuma 10 lap ya, 11 lap ya kalau nggak salah ya, 10 lap. Jadi Marquez itu nguntit di belakangnya Acosta itu akhirnya untuk memanaskan ini bannya itu tadi, tekanannya itu bisa normal kembali. Dan akhirnya kembali lagi itu terulang seperti kayak di Bulirem, seorang Marquez bisa menjuarai, nyalip lagi kurang 1 lap. Tapi sempat diinvestigasi kan, asal sampai acara penyerahan itu tidak langsung diumumkan, menunggu investigasi. Tidak hanya Marquez, Ogura sama Alexis juga dapat ini, dan ternyata alhamdulillah tidak terjadi. Cuman yang kecewa Pecco karena katanya sih di dashboard itu muncul terus, nggak hilang-hilang. Ya sebenarnya kalau nggak hilang-hilang berarti motor itu masih belum normal sesuai dengan yang ini. Kemudian yang sampaikan Mas Lukas tadi terkait kenapa kok ada info sekarang ada Ducati sekarang, yang terjadi kan sudah kelihatan kemarin KTM bisa menempatkan 4 pembalapnya di 10 besar. Jadi ini juga sebenarnya pernah kita ngobrol-ngobrol ya, Ducati jangan sampai terlena dengan adanya Marquez yang menutupi kelemahan dari GP24,5 atau GP25 ini. Karena Gigi sendiri sudah ngomong, waktu liburan ini bukan waktunya nyantai, tapi waktunya untuk bekerja keras ya.
bekerja keras gimana menemukan, memperbaiki settingan terutama yang dialami oleh Pecco. Karena Pecco adalah masih pembalap utama di Ducati. Dan Marquez pembalap pendatang dengan juara dunia yang banyak, bakatnya ini yang nutupi kelemahannya di motor Ducati. Karena Pecco sambat lagi masalah front end-nya juga kemarin itu. Jadi ini terus kembali sasis ke 24 yang dites di Misano yang tahun kemarin itu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Sekali lagi mental sebenarnya. Yang berbicara mental akhirnya, karena kedatangan Marquez itu di pedok, tidak ada namanya Marquez di pedok itu dikalahkan oleh teman satu timnya, tapi dia mesti mengalahkan. Apalagi dia datang sebagai tamu lah, orang baru. Yang terjadi di Honda juga seperti itu, sampai adiknya dan sebagainya. Di Gracie ini juga gitu. Dan sekarang apalagi dengan ini maaf ya, Ducati begitu ada seorang Marquez di sana, begitu ada menang, suasananya tahu sendiri. Kemarin itu menang-menang, pitwallnya tempatnya Pecco itu ditutup, ditutup slidingnya itu. Di depannya itu lagi joget-joget. Nah, ini sebenarnya bukan apa? Ya ini memang Marquez orangnya seperti itu. Jadi dia itu kalah menang, dia merasakan, kemudian merasakan karena ini apa? Kita bicara balapan ini satu tim. Insinyur dan sebagainya. Ini nggak bisa nih. Makanya Marquez di konferensinya sangat mengakui dan dia ngomong motornya sempurna. Nah, ngomong sempurna dia. Nah, ini yang jadi tanda tanya Pecco sendiri tidak bisa mengatakan itu, malah bisa ngomong Marquez kasih traktor dia mesti menang. Nggak boleh seperti itu. Itu mungkin dari saya. Juga mungkin Bang Aceh bisa makan. Ya, kalau masalah Pecco, jadi sebenarnya di GP25 ini kan yang megang kan Pecco sama Digia ya. Anggap aja Ducati tim lah. Semua Ducati yang megang ngerasain motor ini memang kalau menurut saya sampai seri ke-12 ini masalahnya bukan di motornya. Masalahnya itu di Marquez, karena Marquez datang gitu. Jadi masalah itu akhirnya. Iya kan? Karena Marquez datang ya? Iya, karena Marquez ada di bukan Ducati. nutupi. Bukan nutupi. Intinya mentalnya turun. Mentalnya turun. Iya, kurang lebihnya seperti itu secara psikis ya. Secara psikis kurang lebih. Karena Ducati tim ada 6 motor. Kalau dilihat motor ini kan sudah juara dunia itu mulai tahun 2002, 22, 23, 24. Iya kan, sudah hat-trick. Sudah hat-trick loh. Jadi ibaratnya kalaupun dibilang itu GP24 tapi itu motor juara kan. Mulai 22, 23, 24 itu motor juara semua, maupun yang pakai Alex, Firman. Dipakai Morbidelli itu motor juara semua tuh, Pak. Makanya setelah masuknya Marquez ke tim pabrikan, ya itu salah satu masalahnya sebenarnya, bukan di masalah di motornya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Karena ya itu tadi Marquez ya tetap Marquez, karena memang sampai seri ke-12 ini kalau kita bisa lihat timpang, Pak, timpang sekali karena jauh sekali, Pak. Bukan karena Marquez dispesialkan atau paketnya lebih enggak. Karena kalaupun dia memang Ducati lainnya juga. Cuma memang yang selama ini ngeluh ini kan karena memang si Pecco ini kan memang jadi apa ya, maksudnya memang jadi acuan lah setelah si Martin absen. Kan yang digadang-gadang kan si Pecco kan yang seharusnya bisa. Makanya tekanan itu, Pak. Kalau yang si Digia yang pakai GP25 kan tekanannya nggak seperti kayak Pecco maupun Ducati lainnya. Makanya si Pecco ini kerasa betul, Pak. Maksudnya ya karena dia ada di tim pabrikan, juara dunia di situ, ya akhirnya paling senior. Iya, paling senior. Iya. Di pojokan wajahnya di syuting kamera itu, waduh, melas. Makanya kalau si Digia sama Ducati yang lainnya juga difavoritkan sebagai juara, mungkin tekanannya sama, Pak. Karena dia juga ada di tim satelit, jadi tekanannya nggak seperti kayak di Pecco. Makanya sebenarnya masalahnya ada di Marquez yang datang di pabrikan, itu masalahnya. Jadi psikisnya kena semua, Pak. Tapi gimana Mas Ben, dengan kondisi seperti ini dari Ducati sendiri apa yang dilakukan agar Pecco ini mentalnya nggak terlalu drop lah istilahnya? Sebenarnya dilakukan Ducati sendiri sudah berusaha mengabulkan apa yang diinginkan oleh Pecco. Jadi mulai masalah yang rem besar ternyata balik lagi. Kemudian sebenarnya kalau dilihat motornya Pecco sama Marquez di Digia itu beda. Bedanya pakai aeronya, kalau Marquez sama Digia itu pakai yang aero 2025. Kalau Pecco
balik ke yang tahun lalu. Karena ada coakan di depannya, terus di F-duct-nya itu juga agak besar. Kalau yang lama kan kecil. Saya kira semua yang di ibaratnya Peko utarakan itu dia Ducati berusaha untuk memenuhinya. Itu. Dan itu dipenuhi, dan Marquez sendiri ya karena nggak ada problem, ya nggak ada keluar. Ya cuman paling kualifikasi, aku di tikon ini motor warnanya goyang-goyang, mungkin saya ya nih elektroniknya seperti itu. Karena dia pembalap utama ya. Iya, makanya ini pembalap utama paling senior sebenarnya nggak harus seperti itu, gitu loh. Makanya setupnya sudah banyak berubah, tapi ternyata tentu saja berarti kembali lagi kita ngomong adalah pembalapnya kan, gitu. Dan kembali lagi ya maaf ini saya mentalnya, gitu. Makanya ini liburan 3 minggu ini kayaknya jadi waktu yang tepat untuk masalahnya bukan di GP25 deh kayaknya, kan masalahnya di Marquez. Tidak hanya itu, ya mau naik. Kalau lihat istrinya di paddocknya Peko, itu kemarin aja waktu mau disalip sama Acosta ya, waktu itu dia wajahnya susah gitu, mau ini, mau nyalip ini Acosta ternyata nggak bisa Peko, hanya dia udah posisi P4. Jadi ini memang Ducati sebenarnya tidak menganak emaskan Marquez, karena yang terjadi sebenarnya kita harus garis bawahi motor Ducati 2024 ini adalah pengembangannya Peko. Jadi jangan salah arti Marquez masuk, ini Marquez baru masuk loh, baru merasakan dari GP23 langsung merasakan GP25, kemudian sempat merasakan sedikit GP24. Nah ini cuman dia ngomong GP25 kan engine-nya bagus, tapi untuk head brake, lead brake-nya kurang begitu bagus masuk tikungannya Bang Ajo ya. Jadi akhirnya ada istilahnya hybrid istilahnya, 24 sama 25. Tapi yang jelas yang digunakan Alex, yang digunakan Morbidelli sama Firman Aldeguer itu GP24 kalau saya. Sedangkan yang digunakan di Gia sama Peko sama Marquez itu adalah 24,0 dan AC2 karena tidak bisa tiba-tiba diganti ini ya, fairingnya apa dan sebagainya, itu saya kira. Jadi ini kembali lagi semoga dengan libur 3 minggu yang nanti di S3 ya seri ini menjadi power tambahan lah, titik balik kembali lagi titik balik, karena mulai di Mugello 3 kali juara, di Essen 3 kali juara, itu dia mohon maaf dikalahkan oleh seorang Marquez. Begitu di Brno Assen juga sama, itu rekornya ternyata ini. Nah kemarin Peko sempat pole, nah ternyata pole doang menang kagak bedanya. Ya karena apa? Sebenarnya pole-nya gara-gara itu tadi kan, Marquez melihat seorang Zarco yang kecelakaan, sebenarnya itu ada bendera kuning kalau menurut saya. Karena apa? Pembalap harusnya begitu kecelakaan gini, kan masih jalan nyantai, sebenarnya nggak boleh itu, karena motor kan lajunya gitu. Nah, tapi alhamdulillah nggak sampai kena, karena mungkin tahu itu adalah refleksnya dari seorang Marquez dan mungkin masalahnya juga. Dan kemarin juga Marquez ini mengukuhkan lagi ya kemenangan 5 berturut-turut sebagai pembalap Ducati pabrikan yang pertama kali ini. Jadi sprint dan race-nya dia menang, mulai dia di Mugello, Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring sama Brno. Ini rekor sempurna. Belum ada yang bisa kayaknya mengalahi, dan ini kemungkinan kalau melihat trennya Marquez ini bisa bertambah. Malah di press conference-nya kemarin, kalau bisa jangan liburan, saya menunggu besok balapan lagi di Austria. Bukan sombong sih, karena ya kembali lagi momentumnya. Momentum. Jadi ini mengingatkan kita juga di tahun 2014 Marquez menjuarai 13 kemenangan dari 18 seri, tapi belum ada sprint race. Apakah rekor ini terpecahkan? Karena masih ada 10 race, 10 kali 2 berarti 20. Tapi untuk race utamanya ya 10 ya. Kembali lagi masih bisa untuk ini dipecahkan. Iya, gitu. Itu mungkin Mas Lukas. Oke, kita mau nyoroti satu momen yang lucu sebenarnya, Joan Mir. Oh ya. Iya. Ini lagi-lagi Mir kapesan apes lagi dia tuh, kasihan. Kayaknya perlu mandi kembang ini. Iya, diruat tuh. Diruat. Paling banyak loh crash-nya. Iya. Paling banyak crash. 3 kali ini ada. Kalau total insya Allah 8 DNF. Tapi kalau yang diseruduk ini kurang lebih 3 kali. Paling banyak crash-nya dia. Kalau Marben atau Bang Aco deh yang bisa jelaskan tentang Joan Mir. Jadi apa yang terjadi? Kenapa musim ini kok sepertinya jadi musim apes buat Joan Mir? Apa yang terjadi? Kalau Joan Mir ya apa ya? Ya mungkin Dewi Fortunanya lagi kurang dekat ya.
si John Mir. Karena memang kemarin sebenarnya lagi bagus-bagusnya dia masuk di P berapa kemarin tuh? 8 atau 9. 6. Malah di kualifikasi John Mir itu P5 ya. Nah, Iya, bagus. 6 ya, 65 ya. Nah, bagus kok. Jadi apes lagi, kembali lagi ke apes. Karena mungkin kurang tenang atau gimana, dan ketemunya Alex Marquez pula ya kan. Iya. Ya sempat ramai itu Pak. Setelah crash itu sempat kamera sempat nyorot iya, itu. sempat ramai. Dan sampai akhirnya si Alex kena penalti ya. Kena penalti di Austria nanti. Di Austria Open ya. Long lap penalti. Ya itu nggak tahu lagi sudah permasalahannya sampai segitunya wes, pokoknya intinya apes lah. Iya. Makanya si Joan Mir ini lagi ingin menunjukkan bahwa Honda juga lagi bagus-bagusnya, lagi trennya lagi positif semua lah. Intinya selain Marquez loh ya. Iya. Tim-tim yang kayak Yamaha, Taro kan juga kemarin dapat di posisi 3 ya, di polnya kualifikasinya. Terus KTM juga masuk bagus 10 besar. Honda juga lumayan kan gitu. Aprilia juga sudah konsisten. Jadi trennya lagi positif semua sebenarnya. Tanpa Ducati ini hampir rata-rata sama ini. Makanya tadi Mas Lukas menanyakan gimana Ducati saat ini kayaknya melemah. Yang jawabannya ini sebenarnya. Iya. Timnya sudah mulai, sudah mulai. Tadi kan saya secara garis besar konsisten. PR-nya nggak liburan. Nah, ini lebih detailnya itu sebenarnya. Karena semua yang kayak Taro, walaupun Taro nggak kompetitif setelah menjalani main race, cuman dia sudah ada masuk konsisten di pole ya, di pole position dia lumayan. KTM, KTM kita ngambil dari pole Espargaro aja sudah bisa seorang pole, Pak. Yang wildcard nggak reguler. Bisa masuk 10 besar. Betul. BCC sudah konsisten, ya kan? Yamaha, Honda sendiri pun Joan Mir ingin menunjukkan di 10 besar sudah bagus. Makanya itu apes saja pokoknya, apes udah ada lagi dah. Apes saja dia kemarin, makanya sempat setelah crash rame di sirkuit. Jadi pada akhirnya si Alex Marquez juga apes di tangan, kena penalti pula nanti di race ke depannya. Ya kurang lebihnya itu aja. Iya. Mungkin saya mau nambahkan sebenarnya ya Honda ini sebenarnya kan sama dengan Yamaha posisinya ya. Cuman dengan adanya Quartararo Taro ini yang bisa pole position sampai 4 kali ini, Honda itu kayaknya tenggelam. Makanya sebenarnya dilakukan Honda sudah bagus. Swing arm dan sebagainya, ya kayaknya mungkin seperti yang saya sedikit ulik itu cukup 2 motor yang diulik-ulik itu aja. Dan yang terjadi kemarin di race memang sekali lagi faktor pembalap itu kan balapan itu tidak hanya balapan, endingnya terakhir itu ada faktor keberuntungan seperti itu kan. Nah ini memang Joan Mir ini nggak tahu ya, yang seri sebelumnya ditabrak sama Ogura sampai Ogura itu minta maaf. Orang Jepang gimana sih? Sampai gini-gini dia. Kalau kemarin disenggol sama Alex Marquez memang karena repot. Di saat pembalap lap-lap awal crowded, memang yang terjadi seperti itu. Makanya kalau orang bicara towing ya, towing itu gampang Marquez towing. Padahal towing itu sulit. Karena di belakangnya tuh goyang sebenarnya. Ayo. Kita bukan Marquez itu memang orangnya bagus. Jadi kembali lagi ke Honda tadi, Joan Mir tadi itu sebenarnya kemarin juga kejebak juga dia, kejebak dan faktor tidak keberuntungan tadi. Karena apa? Yang terjadi kan kemarin diperkirakan yang salah Alex karena sebenarnya Alex itu loss, tidak nyentuh. Tiba-tiba dia masuk dari dalam, dia akhirnya jatuh baru hantam ini. Sebenarnya kalau ini nggak nggak terjadi. Yakin faktor yang itu balapan ya faktor keberuntungan. Dan Honda memang saya lihat tadi sempat di bawah bayang-bayang Yamaha, tapi Honda ini punya potensi. Buktinya Marini kemarin dia setelah Suzuka juga bagus. Bisa masuk 10 besar, dia dapat poin gitu. Cuman Somcat aja yang masih belum ini ya. Nakagami juga apes. Nakagami juga ditabrak oleh Agusto ya. Iya, itu sama wildcard itu. Itu akhirnya sampai ligamennya katanya sobek. Pertama memar, tapi ternyata sobek. Akhirnya dia nggak bisa ikut balapan Eman. Jadi Honda ini pundi-pundi poinnya juga bisa dikatakan tidak maksimal. Hanya mengandalkan saya katakan Zarco ya. Terus Marini baru kemarin aja. Kalau di Yamaha sebenarnya yang diandalkan sebenarnya Quartararo. Jack Miller-nya ini bagus tapi agak
gedabus, agak apa istilahnya? Agak ngawur gitu loh. Meskipun infonya sekarang Jack Miller katanya mau diperpanjang gini, seneng dia katanya nih, tapi masih belum tanda tangan. Jadi sebenarnya ya itu tadi Honda sama Yamaha ini sebenarnya progresnya bagus, tapi Aprilia sama KTM ini ternyata dengan mengukuhkan 10 besar ada 10 besar pembalapnya KTM ini, saya kira bener PR-nya Gigi. 3 minggu ini bukan liburan, tapi saatnya untuk berimprove, memaksimalkan apa yang sudah ada. Ya karena tahu sendiri Ducati hanya terbatas karena tidak boleh, malah tidak boleh. Aeronya konsesinya A gitu. Hak istimewanya. Jadi dia hanya mencoba bermain di aero, makanya mungkin Pecco ya nggak tahu sih semangatnya dia kepingin balik lagi ke GP24 settingan yang sasis itu. Di Gia sama Marquez ini sebenarnya saya kira jadi saling isi. Di Gia dikasih ini, Marquez ternyata saya lihat kemarin kayak Mas Demper yang itu Pecco nggak ada karena dia pakai yang lama, yang GP24 sesinya istilahnya. Di Gia sama Marquez pakai. Saya kira ini menjadi akan tambah menarik dan tambah seru balapan di paruh musim. Apalagi Martin setelah 3 minggu, saya yakin dengan comeback-nya dia bisa P7 di race ini ya bagi penggemarnya Martin ya saya juga suka Martin, cuman kembali lagi karena kejadian kemarin ya attitude-nya itu yang jadian. Akhirnya sekarang karena sudah terjadi seperti itu, Martin kayaknya sekarang sudah ngadap ngasor, legowo, akan mengikuti sesuai kontrak sampai 2026. Itu Mas Gas. Oke. Ya mungkin karena sudah tengah musim, Mas Ben banget Jo. Kita sekalian tadi karena Mas Ben udah nyinggung masalah kontrak nih. Ada isu-isu kontrak apa Mas Ben di pedok di tengah musim ini? Oke, yang jelas seperti yang kita singgung kemarin ya, ada kontrak yang masih belum jelas itu sebenarnya kayak Jack Miller, Marini, Zarco, sama Morbidelli. Cuman ada rumornya ini yang jelas Martin sudah positif ya sampai 2026. Acosta yang kemarin sempat lagi rame, hot. Dan VR46 jelas-jelas itu meminta Acosta itu pindah ke tapi akhirnya kembali lagi seperti kayak Aprilia harus menghormati kontrak itu, dan kemarin sempat dilungguno itu katanya ceritanya Acosta itu sama Pit Beer itu sama Aco di direktur teknisnya yang baru itu. Jadi bahwasanya finansial KTM sekarang sudah mulai membaik dan sudah disampaikan progresnya KTM bahwasanya progresnya ini. Makanya kemarin mungkin bisa dilihat Aco, nggak terlalu tengil ya. Mohon maaf ini, karena biasanya dia nggak terlalu. Nah, di paddock pun dia juga biasanya jalan yang ini dia sudah. Nah, saya kira ini bagus juga buat KTM biar balapannya juga tertuntaskan karena semua habis di 2026 itu. Kemudian Ernia ini rumornya pastinya yang sekarang rumornya khususnya dia mau ke Pramac. Kayaknya Miguel Oliveira karena Jack Miller infonya sudah ada komunikasi, bukan pernah, ada komunikasi. Sedangkan Ernia sendiri yang dulu infonya mau ke Aprilia, tapi kan Martin sudah slotnya sudah nggak bisa karena jelas Bezzecchi menunjukkan progres bagus di saat tidak ada Martin. Kemudian Morbidelli, info terbaru hari ini adalah kontraknya dia sudah melakukan negosiasi lagi dengan VR46. Kayaknya dia dipertahankan. Marini juga sama. Proses karena dia yang jelas Honda memberi apresiasi ya karena habis kecelakaan Suzuka 8 jam itu dia bisa podium masuk 10 besar. Saya kira ini pastinya biar satu balapannya itu nggak ada rumor-rumor seperti ini karena apa? Rumor seperti itu mengganggu balapan nggak asik gitu. Kasusnya Martin aja, waduh, melebar semuanya. Hanya dampak karena ya tadi setiap pergerakan pembalap itu di silly season ini istilahnya itu berpengaruh ke semuanya. Nah, dan ini dengan adanya yang bisa dikatakan mulai kondusif, mulai enak, nyaman. Ini harapannya untuk race tengah musim sisa besok ini di Austria besok Agustus kayaknya pas 17 Agustus. Itu pas 17 Agustus. Ini akan semakin baik, tidak ada konfrontasi, tidak ada ini dan lain, semuanya tenang, kontraknya diperpanjang, akhirnya bisa memberikan performnya yang seperti itu. Fokus ya. Mungkin itu ya dan untuk highlight MotoGP Oke. di pekan ini ya pekan depan nggak ada race ini Mas Ben ya.
libur. Libur 3 minggu. Ngapain enaknya podcast satu track? Nanti ya mungkin tinggal lihat update Ya, ngobrol-ngobrol apa update terbaru. Update. Kayaknya nggak tahu lagi. Kan ini konsesi yang bisa ngetes-tes aja kan banyak nih sebenarnya. Kayak Honda, Yamaha kan bisa tuh. Sebenarnya konsensi kan sudah dilihat mulai ini sekarang Juli ini sebenarnya. Iya. Kemarin saya sempat melihat beberapa dari sumber itu konsensinya perubahannya tidak terlalu signifikan. Si Aprilia aja Pak, Aprilia itu kan di C sekarang. Iya, di C tetap di C. Di C B ya, tidak ada, Ducati di A, B itu tidak ada, di C itu Aprilia sama KTM, D-nya ini. Meskipun Zarco kemarin menang juara 1, ini, tapi persentasenya tidak signifikan mengangkat seperti kalau pembalap 1 sama pembalap kedua menang, akhirnya poinnya terangkat. Iya, benar. Jadi ini kayaknya ya kembali lagi keuntungan lah buat Honda sama Yamaha. Meskipun Yamaha ya kasihan ya, infonya ya semoga saja tidak terjadi, nextnya semoga bisa diperbaiki yang Vivo-nya time-nya 2-3 detik lebih lambat dari inline gitu. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman penonton tiap podcast satu track bersama saya Mas Benny dan Bang Aco di sini. Karena minggu depan libur, tapi tenang aja kita nggak akan libur. Iya, kita akan tetap menyajikan informasi-informasi terbaru dari pedok yang nantinya akan kita bahas juga di podcast satu track minggu depan. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga ke teman-temannya, ke tetangganya juga untuk nontonin kita ya. Karena pembahasan podcast satu track akan selalu seru, apalagi dengan performa Marquez yang tetap di nomor 1 yang tetap jadi trending topik di mana-mana. Betul. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, kita salam satu track dulu. Salam satu track. 9 3 sampai